Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safira Hulanda dengan NIM 2208585. Saya merupakan mahasiswi pasca sarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Sosiologi yang dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Tufat MED dan Dr. Eko Sulistiono MPD. Pada presentasi kali ini saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Nah, oleh karena itu, sekarang kita langsung lanjut ke slide pertama. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai konsep pedagogik dalam kurikulum merdeka, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa suatu kompetensi pedagogik menjadi penting dan menjadi salah satu perspektif dalam kurikulum merdeka. Nah, jadi selain mengalokasikan dana sebanyak 20% dari APBN untuk pendidikan, salah satu bentuk pemerintah meningkatkan pendidikan yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan suatu kurikulum pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia telah mengalami 10 kali pergantian kurikulum dari tahun pertama yaitu tahun 1947 hingga sekarang yaitu kurikulum 2013 dan sekarang mulai diganti dengan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kemudian dalam buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka Belajar pada tahun 2022, adanya kurikulum merdeka ini dikarenakan efek atau dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang pada tahun 2020 sampai 2022 yang menyebabkan terhambatnya pembelajaran atau bisa dikenal dengan learning loss, sehingga mutu pendidikan atau kualitas pendidikan para peserta didik itu menjadi menurun dikarenakan adanya keterhambatan dalam pembelajaran. Hal ini juga dirasakan oleh saya sendiri saat mengikuti kampus mengajar angkatan 1 di salah satu SD di sekolah saya, yang dimana waktu itu masih pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan siswa untuk belajar di rumah. Nah, guru-guru pada saat itu belum terbiasa dan belum bisa beradaptasi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran menjadi terhambat dan capaian peserta didik pun juga semakin menurun. Nah, oleh karena itu pemerintah jadi memperbaiki kurikulum dengan menyesuaikan kondisi saat ini sebagai pasca dari pandemi COVID-19, yaitu dengan memperbaiki suatu kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum merdeka. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, sebenarnya di dalam kurikulum merdeka itu ada banyak perubahan-perubahan, baik itu dari capaian pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian ada evaluasi pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, namun tidak lupa kompetensi pedagogik seorang guru juga penting dalam adanya kurikulum baru, karena guru itu seperti yang kita tahu menjadi salah satu faktor penting dalam penentu keberhasilan suatu pembelajaran, sehingga kompetensi pedagogik seorang guru sangat penting untuk dibahas dalam beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum merdeka. Artikel penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan membahas, menganalisis dan mengkaji pokok-pokok perubahan yang ada dalam kurikulum merdeka dari sisi pedagogis. Baiklah teman-teman, pada slide ini kita akan membahas mengenai perubahan kurikulum merdeka dalam kompetensi pedagogik.
yang pertama yaitu penerapan capaian pembelajaran dan hubungannya dengan teori belajar. Nah, jadi capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu diukur berdasarkan fase perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivistik. Apa itu pendekatan konstruktivistik? Nah, pendekatan konstruktivistik yaitu merupakan pembelajaran anak itu menjadi interaksi yang aktif, karena di dalamnya anak akan menjadi lebih aktif dalam berpikir, membentuk konsep, dan memiliki rasa terhadap apa yang dipelajarinya. Dan kemudian guru sebagai perancang dalam menyusun rencana pembelajaran harus bisa mengatur strategi pembelajaran agar interaksi aktif siswa bisa berjalan dengan baik. Kemudian pandangan konstruktivisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, konstruktivisme psikologis atau personal. Nah, ini memfokuskan cara peserta didik dalam menggunakan informasi atau hal lain sebagainya dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu konstruktivisme sosial. Ini menganggap suatu pembelajaran itu sebagai upaya peningkatan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan pihak lain atau bersosial. Dan yang ketiga yaitu konstruktivisme dialektikal yang merupakan perpaduan antara konstruktivisme psikologis dan konstruktivisme sosial. Kemudian pembelajaran kemudian pembelajaran konstruktivisme ini, konstruktivis memiliki kelebihan yaitu sumber belajarnya bisa didapatkan di mana saja, baik itu dari pengalaman kehidupan sehari-hari atau pengalaman orang lain atau pengalaman diri sendiri. Jadi sumber belajarnya itu tidak hanya dari guru saja, dan juga menuntut peserta didik agar menjadi peserta didik yang lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam memikirkan suatu isu, topik, atau permasalahan. Kemudian oleh karena itu guru sebagai perancang strategi pembelajaran di dalam kelas maka harus belajar dan memahami pendekatan konstruktivis ini agar bisa diterapkan di dalam kelas sebagai bentuk adaptasi dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila dan hubungannya dengan pengembangan potensi peserta didik. Nah, adanya profil pelajar Pancasila sebagai menggambarkan profil pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berperilaku, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dari sila Pancasila. Nah, bentuk upaya dalam pembentukan profil pelajar Pancasila ini menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek dengan pendekatan sosio-saintifik. Pendekatan sosio-saintifik ini menghubungkan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar dengan aspek sains yang kemudian dikaitkan dengan isu sosial yang ada di lingkungan sekitar atau masyarakat. Nah, dalam pembelajaran ini melatih peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian peserta didik diberi kesempatan dalam mengeksplorasi suatu topik, isu, atau masalah yang kemudian dicari solusi dari masalah tersebut. Nah, strategi dalam pembelajaran menggunakan pendekatan sosio-saintifik yaitu dengan menentukan suatu topik, isu atau masalah, kemudian bertukar gagasan, dan kemudian mencari nilai dari suatu konsep atau masalah tersebut. Kemudian pendekatan dengan sosio-saintifik ini tidak hanya meningkatkan kognitif
peserta didik saja, melainkan juga meningkatkan kompetensi emosional dan sosial peserta didik, dan juga tidak hanya meningkatkan atau mengembangkan kompetensi umum dan karakter peserta didik saja, melainkan juga meningkatkan kepekaan dan kesadaran sosial peserta didik. Nah, dalam pembelajaran proyek ini dengan pendekatan sosiosaintifik, yaitu kolaborasi antara isu sosial dengan aspek sains, maka juga terjadi kolaborasi antar guru. Nah, jadi guru itu tugasnya sekarang yaitu memahami pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan sosiosaintifik agar bisa diterapkan di dalam pembelajaran dengan siswa. Kemudian juga guru harus memahami kolaborasi antar guru mata pelajaran untuk menerapkan pembelajaran proyek dengan pendekatan sosio-saintifik ini dalam sebagai bentuk adaptasi dan penerapan kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perubahan prioritas asesmen dalam penilaiannya dan hubungannya dengan kemampuan guru dalam evaluasi belajar. Nah, dalam kurikulum merdeka itu menggunakan penilaian dengan asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan bentuk suatu evaluasi belajar atau penilaian yang dimana guru menilai capaian siswa itu berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, sehingga asesmen tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa strategi yang digunakan dalam melaksanakan asesmen formatif dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu melakukan diskusi antara guru dan siswa sehingga guru bisa mengetahui keinginan siswa, maksud siswa dalam mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu mengatur diskusi kelas yang efektif dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dan kemudian yang ketiga, menilai dan memahami pemahaman peserta didik mengenai pengetahuan. Yang keempat, melakukan penilaian teman sebaya peserta didik. Dan yang kelima yaitu melakukan penilaian individu peserta didik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, namun pada kenyataannya dengan pembelajaran dulu yang diterapkan yaitu menggunakan penilaian asesmen sumatif, yang dimana itu hanya penilaiannya hanya di akhir pembelajaran saja. Padahal seharusnya itu yang lebih baik menggunakan asesmen namun pada kurikulum merdeka ini lebih menggunakan dan menerapkan suatu penilaian dengan asesmen formatif yang penilaiannya itu dilakukan secara berlangsung pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi tugas guru yaitu harus memahami suatu penilaian dengan asesmen formatif yang diterapkan dalam kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu persiapan guru dalam menyambut merdeka belajar, dalam menyambut kurikulum merdeka. Nah, adanya kurikulum merdeka ini banyak membawa perubahan terdapat banyak perubahan dan pembaruan dari kurikulum 2013. Nah, oleh karena itu guru harus mempersiapkan untuk penyesuaian dengan kurikulum baru. Nah, adapun bentuk persiapan guru dalam menyambut kurikulum merdeka yaitu dengan melakukan pelatihan secara mandiri dengan menggunakan platform Merdeka Belajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Di dalam platform Merdeka Belajar itu terdapat materi yang bisa digunakan guru dalam meningkatkan strategi atau materi praktik belajar, dan juga tersedia fasilitas untuk pelatihan secara mandiri yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun agar
guru bisa memperoleh materi pelatihan yang berkualitas. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan guru bisa meningkatkan kompetensi pedagogiknya menjadi lebih meningkat dalam sebagai bentuk penyesuaian dan adaptasi dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Adapun yang menjadi referensi dalam hasil telaah artikel ini yaitu ada dua. Yang pertama, artikel yang berjudul Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik, dan satu buku yang berjudul Buku Saku Tanya Jawab Merdeka Belajar yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, teman-teman, dari penjelasan presentasi saya tadi mengenai kurikulum merdeka dalam perspektif pedagogik, ternyata ada beberapa yang menjadi pembaruan dan perubahan dalam suatu kurikulum, yaitu baik dari capaian pembelajaran, adanya profil pelajar Pancasila dalam asesmen penilaian, dan persiapan guru dalam adanya kurikulum merdeka. Dan bisa kita ketahui bahwa kompetensi pedagogik ini sangat penting adanya dalam adaptasi suatu kurikulum dalam suatu keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus meningkatkan kompetensi pedagogiknya sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum sebagai bentuk adaptasi dalam menyambut kurikulum baru ini pada tahun 2022, yaitu kurikulum merdeka. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan manfaat yang baik dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan sekali lagi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.